Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di saat ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang melihat dan mendengarkan pengajian ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita nanti semua mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pengajian ini saya ingin memulai dengan membacakan sebuah hadis yang disanadkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Nabi pernah mengatakan, man pariha biduhuli Ramadan harramahullahu jasadahu alan niran. Siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Namun masalahnya, pertanyaan dari sekian banyak jamaah kepada Majelis Ulama Indonesia adalah tentang kondisi pandemi COVID-19 sekarang di dunia ini. Banyak di antara mereka yang bersedih dan berkeluh kesah. Apa sebab? Karena di banyak negara, termasuk Indonesia, Kota Pekanbaru Provinsi Riau juga telah menetapkan bahwa kita dalam kondisi pandemi dan seluruh masjid-masjid, musola-musola ditutup. Tidak dilakukan pelaksanaan ibadah-ibadah malam-malam Ramadan seperti sebelum-sebelumnya. Tarawih berjamaah di masjid, tadarus rame-rame di masjid, iktikaf di masjid beramai-ramai, sahur dan berbuka bersama-sama dengan penuh kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi nampaknya pada tahun ini peristiwa itu mungkin tidak bisa dilakukan. Maka mereka lalu mengatakan kegembiraan untuk menyambut bulan Ramadan ini nampaknya akan muncul di hati sebagian umat Islam. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Meskipun kita dalam keadaan pandemi ini dan masjid sudah diperintahkan untuk ditutup, pelaksanaan ibadah tarawih, ibadah tadarus, iktikaf pun sudah dilarang dilaksanakan di masjid oleh pemerintah ini. Tapi rasa gembira untuk menyambut bulan suci Ramadan ini tetap harus ada di dalam hati kita. Bersama-sama kita tetap harus mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Ungkapan marhaban itu dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu maknanya berbunga-bunga hati kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Meskipun kondisi seperti ini. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan mengisi bulan Ramadan di suasana pandemi Covid ini? Saya lalu menyampaikan kepada kita semua bahwa itu tidak ada masalah. Ibadah Ramadan itu tidak tergantung dengan masjid. Lalu Pak Ustadz, bagaimana dengan pelaksanaan sholat berjamaah tarawih? Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, dan itu ada di dalam Sahih Muslim, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW hanya melaksanakan sholat tarawih di masjid lebih kurang 3 malam.
sisanya ia lakukan di rumah. Riwayat ini menjelaskan bahwa pada malam pertama Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah di masjid. Orang ramai datang. Malam kedua Rasulullah sholat tarawih di masjid semakin ramai dari malam pertama. Malam ketiga Rasulullah sholat tarawih di masjid, jamaah semakin ramai. Malam keempat, jamaah yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih bersama Rasulullah SAW semakin ramai. Tapi lalu apa yang terjadi? Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak hadir atau datang di masjid pada waktu itu. Rasulullah tidak datang melaksanakan sholat tarawih di masjid, tidak memimpin sholat tarawih di masjid, tetapi Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan itu di rumahnya. Itu artinya hanya 3 malam saja Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih di masjid. Sisanya ia lakukan di rumahnya. Kalau malam-malam Ramadan itu berjumlah 29, artinya ada 27 malam atau 26 malam Rasulullah SAW justru melaksanakan qiyamul lailnya di rumahnya. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saya masih ingat ketika kecil-kecil dahulu. Listrik belum ada. Masjid pun ada tapi jauh, karena satu negeri itu hanya ada satu masjid. Musola pun tak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang tua saya waktu saya kecil-kecil dulu tahun 80-an? Mereka melaksanakan sholat tarawihnya bergiliran rumah ke rumah tetangga. Malam ini di rumah A, besok di rumah B dan seterusnya. Tidak di masjid dilaksanakan sholat tarawih itu. Lalu kalau suasana malam itu tidak baik, hujan umpamanya, maka sholat tarawih itu dilaksanakan di rumah sendiri. Biasanya ayah saya atau paman saya yang ada di dalam rumah itu memimpin sholat tarawih bersama. Tadarus di rumah. Suasananya luar biasa, silaturahminya hebat untuk menjaga kekompakan di dalam rumah tangga itu luar biasa. Biasanya salah satu di antara anak-anak dari orang tua saya memimpin doa, membaca sholawat, persis seperti masjid rumah itu dibuat oleh orang tua saya ketika sholat tarawih dilakukan di rumah. Meskipun saya dan saudara-saudara saya ketika pelaksanaan sholat tarawih itu biasanya tidak bisa menyelesaikan sampai rakaat terakhir. Karena waktu itu orang tua saya, keluarga kami melaksanakan salat tarawih jumlah rakaatnya 23 dengan witir. Bukan hanya 8 atau 11 dengan witir. Biasanya ngantuk karena kekenyangan, karena kecapean. Paling-paling dapat 10 rakaat itu sudah selesai kami. Biasanya tertidur dan seterusnya. Tapi orang tua kami tetap melaksanakan salat tarawih dan membaca Al-Quran tadarus di bawah lampu. Bukan listrik, lampu biasanya ada lampu strongkeng istilahnya, atau mungkin dulu lampu-lampu togok lah bahasa seperti itu, bahasa kampungnya. Tapi Ramadannya tetap membahagiakan, suasananya tetap membahagiakan. Prinsipnya sebenarnya lah bukan pada kumpul-kumpul di masjidnya, tapi prinsipnya adalah pengabdian kita, ibadah kita, ketakwaan kita pada Allah, dan melaksanakan qiyamul lail itu seikhlas-ikhlasnya sebagai tanda bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, dan ini pun sebenarnya sudah diperkuat oleh Majelis Ulama Provinsi dan Majelis Ulama Jakarta, bahwa di tengah pandemi ini kita diminta untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan dilakukan pada bulan suci Ramadan, meskipun masjid pada bulan suci Ramadan ini tidak dibuka oleh pemerintah.
Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Buatlah kegiatan-kegiatan yang menggembirakan di bulan suci Ramadan ini untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, agar kita tetap bergembira di bulan suci Ramadan ini. Mungkin di tengah pandemi ini makanan yang disediakan tidak lagi seperti biasa. Kita tidak bisa belanja seperti suasana yang nyaman sebelumnya. Ramadan itu sebenarnya bukan pada enak tidak enak masakannya, tapi bagaimana kita mensyukuri makanan yang sudah ada. Orang-orang dahulu makanannya biasa-biasa saja ketika berbuka atau sahur, tapi mereka bergembira dalam menyambut bulan suci Ramadan itu, dan mereka bergembira pula ketika mereka melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tetaplah bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini, dan tetaplah gembira ketika pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, meskipun kita dikepung oleh suasana ketakutan, suasana kecemasan oleh akibat pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, dan mudah-mudahan kita nanti dapat menyelesaikan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.